Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jilid 1. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Seorang kekasih tak akan pernah membiarkan kekasihnya meneteskan air mata. Beribu cara akan ia lakukan untuk menghibur kekasihnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan bisa membiarkan Rasulullah selalu berlarut-larut dalam luka dan duka. Ketika Rasulullah ditinggalkan oleh pamannya Abu Talib dan istrinya Sayyidah Khadijah, hati beliau hancur berkeping-keping. Maka Allah pun memberikan beliau hadiah Isra dan Mi'raj untuk membahagiakan Rasulullah. Awalnya Rasulullah sedang berada di kamar dalam keadaan berbaring. Lalu datanglah malaikat Jibril dan Mikail serta satu malaikat lain. Mereka pun membelah dada Rasulullah lalu membasuhnya dengan air Zam-Zam, bukan karena hati Rasulullah kotor, namun untuk menambah kesucian di hatinya. Lalu Allah mengutus seekor burak untuk menjadi kendaraan Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Burak yang berwarna putih lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Burak tidaklah sembarangan. Burak adalah tunggangan dari surga yang dulu juga dikendarai nabi-nabi sebelum Rasulullah. Dinamakan burak dari kata barkun yang artinya kilat. Ya, kecepatannya melebihi kilat. Satu kepakan sayapnya sejauh mata memandang. Mereka pun pergi dengan burak itu melintasi negara-negara. Lalu malaikat Jibril pun berkata, "Turunlah di tempat ini." Maka burak itu pun turun. Dan malaikat Jibril menyuruh Rasulullah untuk sholat. Rasulullah pun sholat. Malaikat Jibril bertanya, "Tahukah kau di mana engkau sholat?" "Tidak," jawab Rasulullah. "Tempat itu adalah Taibah, yang nanti kau akan berhijrah ke sana." Begitu terus perjalanan mereka. Malaikat Jibril memerintahkan burak berhenti dan Rasulullah sholat. Tempat-tempat itu adalah kota Madian di dekat pohon Nabi Musa alaihi salam, Bukit Tursina di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam, dan terakhir di Bethlehem di mana Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Di tengah perjalanan, Rasulullah selalu melihat jin ifrit mengikuti beliau. Setiap kali Rasulullah menoleh ke belakang, ia pun melihatnya. Lalu malaikat Jibril pun mengajarkan Rasulullah sebuah doa. Mereka pun terus melanjutkan perjalanannya hingga mendatangi suatu kaum yang bercocok tanam di suatu hari dan menuainya di hari selanjutnya. Namun anehnya, setiap kali mereka memanen tanaman, mereka kembali seperti semula, seperti belum pernah disentuh sedikit pun. Rasulullah pun heran dan bertanya kepada malaikat Jibril tentang keajaiban ini. Malaikat Jibril pun menjelaskan, sesungguhnya mereka adalah para mujahid fisabilillah. Kebaikan dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat untuk mereka. Dan apapun yang mereka infakkan, maka Allah lah yang akan menggantinya. Setelah itu, Rasulullah mencium wangi yang sangat harum. Beliau pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apa ini wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah wangi dari Masyaitah, tukang sisir putri Firaun dan anak-anaknya." Ketika itu, ia sedang menyisir rambut putri Firaun.
Tiba-tiba sisir di tangannya pun terjatuh. Ia kaget dan mengatakan, dengan nama Allah, celakalah Fir'aun. Sang putri yang mendengar itu pun berkata, apakah kau memiliki Tuhan selain ayahku? Iya, ucap Masyittah. Apakah kau mau aku laporkan kepada ayahku? Ancam putri Fir'aun. Kabarkanlah kepadanya, lawan Masyittah. Sang putri mengabarkan hal itu kepada ayahnya. Fir'aun pun memanggil Masyittah dan memastikan, apakah kau memiliki Tuhan selain aku? Iya, jawab Masyittah dengan berani. Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah. Masyittah memiliki seorang suami dan beberapa anak. Maka Fir'aun mengutus orang untuk memaksanya murtad. Ia menolak. Fir'aun pun murka dan berkata, jika kalian enggan, maka aku akan membunuh kalian. Baiklah, jawab mereka. Jika kau membunuh kami, maka kumpulkan kami dalam satu tempat, pintanya untuk terakhir kali. Baiklah, ujar Fir'aun. Fir'aun pun memerintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan tungku minyak panas. Satu persatu dari mereka dilemparkan ke tungku itu. Hingga tibalah giliran Masyittah dan bayi kecilnya. Ketika Masyittah mulai ragu, tiba-tiba bayinya berkata kepada Masyittah, majulah ibu, jangan kau ragu, sungguh engkau berada di jalan yang benar. Maka Masyittah pun menjatuhkan diri bersama bayinya. Tulang-tulang mereka dikuburkan dan dikumpulkan di satu tempat. Dari tempat itulah muncul bau harum keimanan hingga tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra. Perjalanan itu masih berlanjut. Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati suatu kaum yang memecahkan kepalanya sendiri. Setelah hancur, kepalanya kembali utuh, lalu mereka memecahkannya lagi. Begitu seterusnya, tiada henti. Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka itu? Malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk bersujud. Kemudian Rasulullah bertemu dengan kaum yang di dada dan punggungnya terdapat potongan kulit atau kertas. Mereka berlarian sebagaimana unta dan kambing. Mereka memakai duri, tulang, dan batu neraka jahanam. Rasulullah bertanya lagi, siapakah dia, wahai Jibril? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Kembali Rasulullah bertemu dengan suatu kaum yang di depannya terdapat daging segar dan matang. Di lain tempat ada juga daging yang mentah dan busuk, tapi mereka memakan daging yang mentah dan busuk itu. Ketika Rasulullah bertanya, malaikat Jibril menjawab, mereka adalah umatmu yang memiliki istri atau suami yang baik dan halal baginya, tapi mereka mendatangi wanita atau pria lain yang tidak halal dan tidur bersamanya hingga subuh. Lalu Rasulullah melihat kayu di tengah jalan. Kayu itu merobek segala sesuatu yang melewatinya. Ketika ditanya, malaikat Jibril menjawab, ini adalah gambaran umatmu yang duduk di tengah jalan dan mereka mengganggu orang-orang yang melewati mereka. Malaikat Jibril pun membaca, wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah.